Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hadis yang sangat penting sekaligus problematis dalam kajian hadis klasik adalah hadis Nabi tentang 12 khalifah atau amir setelah beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah dan tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab hadis paling otoritatif dalam tradisi Sunni. Dari sisi sanad, hadis ini tidak diperselisihkan. Para ulama hadis sepakat bahwa hadis ini sahih. Persoalan utama bukan pada keotentikan, melainkan pada dimensi makna dan penerapannya secara historis. Dalam literatur syarah hadis Sunni, kita menemukan pengakuan yang cukup jujur dari para ulama besar, Imam An-Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Kathir, hingga Ibn Al-Jauzi secara eksplisit menyatakan bahwa hadis ini tidak memiliki tafsir yang disepakati. Bahkan sebagian mereka menyebutnya sebagai hadis yang maknanya ghamid atau muskil. Upaya menafsirkannya dengan mengaitkan 12 khalifah tersebut pada figur-figur politik dalam sejarah Islam seperti Bani Umayyah atau Abbasiyah menghadapi sejumlah persoalan metodologis. Pertama, jumlah penguasa mereka melebihi angka 12. Kedua, karakter sebagian penguasa tersebut bertentangan dengan sifat keadilan dan penegakan kebenaran yang disebutkan dalam hadis-hadis terkait. Ketiga, kesinambungan kepemimpinan yang dimaksud hadis tidak harus bersifat politik dan temporal. Disinilah muncul pendekatan yang berbeda dalam tradisi Syiah Imamiyah. Madhab ini sejak awal memahami hadis 12 khalifah sebagai rujukan kepada 12 imam dari Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penafsiran ini memiliki beberapa keunggulan metodologis. Jumlahnya tepat 12, seluruhnya berasal dari keluarga Nabi, dan konsep kepemimpinan yang mereka emban bersifat normatif religius, bukan semata-mata politik. Pemahaman ini diperkuat oleh hadis lain yang juga diriwayatkan dalam sumber-sumber Sunni, yaitu hadis Tsaqalain dan Khalifatain, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut Al-Quran dan Ahlul Bait sebagai dua peninggalan otoritatif yang tidak akan berpisah hingga hari kiamat. Perbedaan pandangan mengenai hadis 12 khalifah ini sejatinya bukan persoalan sanad, melainkan perbedaan paradigma kepemimpinan dalam Islam. Apakah kepemimpinan dipahami sebagai otoritas politik historis atau sebagai kepemimpinan ilahi normatif yang menjaga ajaran Nabi? Kajian akademik menuntut kita untuk membaca perbedaan ini secara objektif, jujur terhadap data, dan terbuka terhadap keragaman penafsiran yang lahir dari metodologi yang berbeda. Semoga Allah membimbing kita untuk memahami warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmu, keadilan, dan ketulusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.